Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, ini adalah berita yang luar biasa ya tentang serangan Iran ke Israel. Ya, sudah kalian lihat dan kita lihat, saya juga lihat ya bahwa luar biasa sekali serangan ini. Nah, ini serangan Iran ini bukan penentu menang atau kalah, hidup atau mati. Tapi yang jelas adalah lebih cenderung kepada ya, harga diri sebuah negeri yang bersama pimpinannya. Oke ya, ya karena itu dari kemarin Iran belum membantu saudaranya secara langsung ya lewat di Palestina, Gaza, sampai akhirnya Gaza porak-poranda dan benar-benar rata dengan tanah karena dengan cara curangnya Zionis dengan menggempur wilayah Gaza dengan jet-jet tempur yang nggak bisa dijangkau serangannya oleh pasukan-pasukan Hamas juga, karena pasukan Hamas itu menang di darat ya. Tapi setelah akhirnya berbagai macam konflik antara Iran dan Israel secara langsung, ya kita bisa lihat bahwa Iran ternyata mampu melawan. Intinya itu mampu melawan. Ya, memang Iran ini luar biasa karena memang dalam sejarah di Timur Tengah itu kaum Persia itu sebelum datang Islam saja sudah luar biasa, cukup apik ya, cukup canggih untuk sebuah teknologi pada zamannya ya, apalagi sekarang setelah Islam masuk ya, sudah lama sih Islam masuk, tapi ya banyak pelajaran dari sana ya, sehingga juga akhirnya Islam yang di Iran melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Kita bisa lihat sejarahnya lah, tokoh-tokoh ilmuwan Islam itu rata-rata berdarah Persia semua, dan akhirnya terbukti juga saat ini bahwa memang bangsa Iran itu bangsa yang luar biasa dalam sebuah peradaban ya. Oke ya, karena begitu senangnya saya melihat Israel bisa dihantam seperti itu, bahkan juga bisa didatangan dengan tanah seperti Gaza bisa ya, karena itu sudah janji pemimpinnya Ayatollah Said Ali Khamenei untuk meratakan Israel Zionis dengan tanah, mirip dengan Gaza ya, jika dia berani menyerang secara langsung negaranya kembali. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, harusnya begini, harusnya begitu ya kan, harusnya Iran menyerang bantu dari awal gitu kan. Bagaimana ya, yang namanya perang itu strategi, dan Iran adalah bangsa yang sangat menghormati aturan dunia ya, sebagaimana aturan negara PBB kan ada batas teritori juga ya, untuk wilayah terbangnya. Kemudian otomatis ya tidak boleh menyerang negara lain kalau tidak terjadi sesuatu pada negaranya. Itu kan ada aturannya di situ di PBB. Ini kan sudah mainnya begitu. Nah, jadi Iran ini tidak akan menyerang negara lain ya untuk membantu negara tersebut secara langsung, tetapi membantu mensuplai orang-orang Gaza ya, atau mungkin rekan-rekannya, misalnya mensuplai ide, mensuplai alat-alat ya. Nah itu cara seperti itu yang bisa disebut perang proksi lah ya, tapi tidak boleh menyerang langsung. Karena apa? Karena memang Iran salah satu negara yang taat aturan-aturan persatuan negara antar negara lain di PBB ya, seperti itu. Jadi bukannya sekali dibalas langsung
nyerang brutal, ya kan. Ini bukan tawuran warga yang ada di Indonesia, yang kalau temennya disakitin, wah main kelompok lainnya langsung iya bergerak, akhirnya jadi tawuran warga. Nggak kayak gitu ya. Ini ada batas-batas negara ya, terus juga menciptakan perdamaian, menciptakan suasana yang kondusif. Nah kalau kita lihat kan Israel Israel ini kan enggak sudah dikasih tahu berkali-kali lewat PBB, malah Amerika membantu lagi, karena memang alat-alatnya dari Amerika semua gitu ya. Makanya Israel itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa Amerika. Oke, ini mereka sekarang nyusun strategi bagaimana menghancurkan Iran dari dalamnya. Sekarang agak mundur sedikit ya. Israel, Amerika menggelontorkan dana-dana yang banyak ya untuk membayar pengkhianat-pengkhianat dari negara Iran sendiri. Nah, jadi sekarang tuh di Iran tuh ya, yang saya dengar dari uh, Bang Ismail Amin yang ada di Iran sekarang tuh, banyak ledakan-ledakan yang asalnya dari Iran sendiri. Jadi sekarang Iran kembali diserang dari dalam lewat agen-agen Mossad. Mossad ini memang luar biasa ya, kalau kita lengah sedikit dia bisa bergerak ya sesuai dengan suruhannya gitu. Jadi di Iran pun juga banyak proksi-proksinya Mossad gitu, seruan-seruan Mossad, baik dari rakyat biasa, baik dari penyusup dari negara lain yang masuk, yang menyusup ya, seperti India kemarin kan. Kenapa jenderal-jenderal Iran sampai bisa terkena rudal, karena memang sistem pertahanannya dimatikan sama teknisi yang disusupi dari India ya. Aduh, India ada aja loh. Ya, jangan inilah apa, ngebanggain bangsa lain lah, sementara bangsa lu miskin juga ya enggak. Begitu banyak kurang ajar lagi sama turis. Oke, turis aja yang suami istrinya diperkosa, dia ini ya, dia berani tuh lakukan India tuh. Ya kita nggak perlu heran lah. Seperti itu. Oke, ya sekarang lagi diserang ya Iran dari dalam oleh para pengkhianat bangsanya yang dibayar melalui agen Mossadnya Israel. Nah, mungkin setelah lemah dari dalam baru nanti akan menyerang ya, sama kayak waktu Said Hasan Nasrallah, Said Hasan Nasrallah itu juga sama, ada pengkhianat juga di dalam ya, sehingga diketahui lokasi Said Hasan Nasrallah ya, dibomlah lewat pesawat penembus bunker katanya. Oke, kita doakan saja pesawat tersebut ya akan terhancur, terkena Iran, atau mungkin Allah sendiri yang turun tangan untuk menghancurkan pesawat itu atau pangkalan yang menyimpan pesawat pembom bunker itu. Oke, jadi sebentar ini memang dengan doa-doanya kita ya, doa-doanya kawan-kawan yang kebetulan cinta Ahlul Bait juga ya, semoga Iran dan juga Gaza bisa merdeka dan Iran bisa mempertahankan kedaulatannya ya sebagai negara ya. Dan Iran bisa menaikkan derajat uh, harkat dan martabat umat Islam lebih tinggi lagi ya di mata umat Islam sendiri ya, tidak seperti mereka yang negara-negara yang kerjasama dengan Israel seperti Yordan ya. Itu Raja Yordan itu juga Sayyid loh sebelumnya ya, tapi itu tadi ya nggak semua keturunan Nabi itu layak diteladani ya, nggak semua keturunan Nabi itu diikuti. Kita lihat dulu performancenya gimana. Nah, salah satunya ini Raja Yordan ini yang kerja sama dengan Israel ini ya, saya bilang jangan terlalu membanggakan dia lah ya gitu, karena dia haus kekuasaan. Beda ya dengan Ayatullah Sayyid Al-Khamenei, yaitu salah satu cicit di antara jutaan cicit Nabi ya. Nggak perlu tes DNA lah, kalau tes DNA itu cuman bisa nyampe ke 5 angkatan ke atasnya ya sebelum kita
gitu. Nggak bisa sampai ribuan tahun. Jadi yang punya itu adalah keluarga mereka sendiri berdasarkan fakta-fakta sejarah keluarga mereka sendiri. Oke. Nah itu dia, ya. Jadi menurut riwayat Islam bahwa Imam Ali bin Abi Thalib menjebol gerbang Khaybar. Nah, kali ini pengikutnya, pecintanya, arahan dari salah satu cicitnya, ya, yang bernama Ayatullah Said Ali Khamenei ini, uh, apa, beliau lah karena keturunan Imam Ali yang berhasil kembali menjebol gerbangnya Yahudi, tembok pertahanan Yahudi, gerbang pertahanan Yahudi. Zionis, kali ini Zionis ya, kalau dulu kan Yahudi Khaybar, ya, ini Zionis, ya. Kita doakan terus saudara kita Iran sekarang, peaknya ya bisa mengatasi musuh-musuh dari dalam maupun dari Zionis sendiri, ya. Dan mohon doanya terutama para pecinta Ahlul Bait, yaitu kita amalkan dari kamar kita masing-masing, baik secara berkelompok atau sendiri. Kita amalkan ayat-ayat Quran sebagai syafaat, dan juga jangan lupa membaca doa tawasul, dan jangan lupa kita baca doa Jauzan Sagir untuk kemenangan Iran, kemenangan Gaza, dan untuk semua kaum muslim dan untuk seluruh manusia, ya, karena agama ini adalah sistem yang memberikan kedamaian kepada manusia, ya. Oke. Iran, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Muhammad wa ali Muhammad, ya. Saya doakan dari sini untuk kemenangan rakyat Iran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.